Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, agar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku kan setia, setia selamanya. Jiwaku haus, haus akan kasih-Mu. Hatiku rindu, rindu akan cinta-Mu. Siramilah taman hatiku yang kering ini, akar cinta-Mu bersemi di hatiku. Oh Yesus kekasihku, hanya Engkau. Nama-Mu kan kuukir di hatiku, seumur hidupku hanya bagi-Mu. Yesus, ku kan setia, setia selamanya. Bapa, kami mengucap syukur untuk malam hari ini. Tuhan mengumpulkan kami, dan walaupun kami berada di tempat berbeda, tapi sekarang kami bersekutu dalam doa malam, dan kami akan merenungkan firman-Mu, juga akan melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua, sehingga semua yang kami kerjakan tetap yang utama memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, shalom Bapak Ibu saudara sekalian yang sudah bersama dengan kami berada di doa malam hari ini. Nah, kita akan melanjutkan doa malam, dan sekali lagi saya memberitahukan bahwa untuk tema doa malam sekarang ini tidak tergantung dari satu bagian Alkitab saja ya, tapi secara bebas. Dan saya diberi Tuhan sebuah judul renungan singkat malam hari ini adalah Mencinta hingga siap terluka. Judulnya Mencinta hingga siap terluka. Nah saudara, ini dilatar belakangi bahwa hari ini adalah hari Lebaran kedua, dan saudara sekalian kita banyak yang mudik ya. Kemarin itu konon mudik tahun ini adalah mudik yang luar biasa karena ada ledakan jumlah gitu, dan banyak orang-orang yang bersekutu dengan keluarga. Nah, mari kita mencintai keluarga kita. Kita mengasihi keluarga kita, apapun keadaannya, apapun status sosialnya, apapun agamanya.
mungkin keyakinannya berbeda, tapi mari kita belajar mengasihi. Nah, saudara, di kitab suci itu ada contoh seseorang yang mengasihi keluarganya sampai siap terluka. Bahkan kalau menurut saya siap untuk mati. Luar biasa ya. Nah, ini ada di kitab 1 Samuel, saudara, ya, pasal 25. Ya, nanti kita lihat. Ini kalau menurut saya ini di sini ada kisah. Jadi begini, saya ceritakan lebih dulu aja ya sebelum kita membaca bagian dari firman Tuhan ini. Ini penggalan kisah dari Daud sebelum menjadi raja. Daud itu sebelum menjadi raja itu diusir atau terusir oleh ancaman Raja Saul yang mau membunuh dia, sehingga dia menjadi pelarian. Pada waktu dia lari di seluruh negeri dan dikejar-kejar sampai beberapa kali hampir terbunuh itu diikuti oleh orang-orang yang pada berlindung atau mengasihi Daud. Dan itu tadinya sebenarnya orang-orang jahat kan. Tapi kalau tafsiran saya, orang-orang jahat itu nanti akhirnya dibuat bertobat, lalu beberapa nanti menjadi punggawa Daud nanti kalau Daud sudah menjadi raja. Anda lihat nanti nama-nama itu. Ini kisah Daud ini, penggalan Daud ini luar biasa, saudara. Setiap kita membaca kitab suci itu kalau direnungkan dengan sungguh-sungguh, itu nanti ada ledakan rohani. Nanti ada keindahan yang kita terima. Serius saya berkata. Coba ikuti ya, ini ya. Nah, penggalan kisah Daud ini sampai di satu tempat namanya di dekat Maon, ya. Itu di situ itu ada seorang juragan namanya Nabal. Kaya banget, punya istri namanya Abigail. Dan ini si Nabal ini punya banyak ternak gitu. Nah, Daud dengan orang-orangnya itu sering berkemah di situ. Nah, lalu ini pas ini. Waktu itu adalah ada hari raya, semacam hari raya gitulah, hari pengguntingan bulu domba. Lalu Daud sama orang-orangnya itu menyuruh datang kepada juragan Nabal ini. Menurut tafsiran saya, juragan Nabal ini orangnya sudah cukup usia, tapi istrinya sangat rupawan. Dikatakan di sana bijak dan cantik. Dikatakan, kita kalau membaca firman Tuhan itu sudah direnungkan, bijak dan cantik. Itu. Tapi suaminya yang namanya Nabal ini orangnya agak sembarangan. Nah, Daud itu menyuruh orangnya, coba ini hari raya itu kan banyak makanan, mintalah kepada Tuan Nabal, kita minta untuk makan, rupanya ya untuk makan siang gitulah gitu. Nah, lalu datang itu si utusan itu kepada Nabal, anakmu Daud minta makan gitu. Tapi Nabal ini malah ketus gitu, terus istilahnya berbicara kasar. Siapa itu Daud, anak Isai, nggak kenal sama dia. Anda bacalah nanti ayatnya itu. Kalau dibaca semua waktunya nggak cukup. Ini renungan singkat aja, saudara. Ini saya ceritakan dengan bahasa saya aja. Lalu aku nggak kenal sama Daud, gitu. Nggak mau aku beri. Sekarang ini banyak budak yang lari dari tuannya. Dia kan jadi pelarian toh, gitu. Anda baca nanti di sana. Sehingga ini orang-orang ini laporan sama tuannya, sama Daud itu. Minta makan sama juragan Nabal malah ketus jawabannya, suaranya istilahnya ya, jawabannya keras gitu. Daud jadi marah, saudara. Anda baca di sana. Lalu dia, ayo kamu yang 400 orang ikut sandang pedang bersama dengan aku. Jangan disebut aku Daud kalau besok seperti waktu ini masih ada seorang laki-laki pun yang hidup dari keluarga Nabal. Jadi diancam, semua laki-laki mau dimusnahkan oleh Daud. Dan dia berangkat waktu itu. Dia berangkat memusnahkan keluarga Nabal. Ini serius ini, saudara. Keluarganya Nabal walaupun orang kaya, kalau dilibas sama Daud, mantan panglima perang yang sedang marah semacam ini, ya enggak lama lah itu gitu. Nah, tapi salah satu abdinya Nabal itu bicara sama tuan putrinya itu, namanya Abigail, yang bijak dan cantik tadi. Sementara Nabal diceritakan sedang pesta-pesta sama pegawai-pegawainya sampai mabuk, rupanya sampai nggak ingat itu, sampai namanya orang mabuk itu biasanya bisa tuh sampai ketiduran lah gitu loh, ya teler lah gitu. Nah, sehingga ini Abigail ini yang kemudian ini loh, saudara. Sekarang saudara perhatikan, Abigail itu bahkan sama suaminya ini tidak begitu senang sebetulnya. Ini tersirat nanti di situ.
karena ya mungkin nggak tahu dulu dia dijodohkan kali sehingga sama suaminya itu wah sampai ya istilahnya eh, ngedumel gitu, nanti kan sampai sama Daud, Nabal orangnya tapi bebal orangnya tuanku Daud gitu. Gitu lah. Tapi nanti kita baca. Nah, tapi Abigail itu mendengar keluarganya termasuk orang yang sebetulnya tidak begitu dicintainya itu mendapat ancaman akan ada pertumpahan darah besar-besaran di keluarganya kalau dia tidak bertindak. Dia bertindak, saudara. Dia bertindak dengan menemui Daud. Nah, menemui Daud dengan membawa bekal makanan, bahkan lebih yang diminta oleh Daud tadi, dibawa kepada Daud gitu. Nah, ketika ketemu dengan Daud, nah itulah ada kata-kata yang luar biasa yang ayo kita baca yang ini ya. Jadi ada orang yang mengasihi keluarganya, mendoakannya, padahal keluarganya itu keluarga amburadul loh kalau menurut saya. Nah, jadi wah ini sebetulnya ini renungan ini kalau diperpanjang ini bisa 2 jam ini. Ya, saya pernah menyusun ini menjadi sebuah lakon drama. Lakon drama, saudara ya. Pewayangan ya. Kalau dalam bahasa Jawa judulnya apa? Senopati Ayu. Kalau di bahasa Indonesia judulnya Panglima Jelita. Nah, ini Nabal ini ketika ketemu dengan Daud, wadah prajurit 400 orang sedang marah membawa pedang siap untuk membunuh semua laki-laki di keluarganya Nabal. Tapi istrinya Nabal yang namanya Abigail, dialah yang menghadapi pertempuran itu, gitu loh. Istrinya Abigail itu, istrinya Nabal yang namanya Abigail itu menghadapi pertempuran itu, tapi caranya dia justru dengan mengirim makanan. Mengirim makanan, lalu dia turun dari kudanya, keledai, turun dari keledainya dan sujud ke tanah. Dan ini kata Abigail kepada Daud. Ini coba ya saya baca ya. 1 Samuel pasal 25 ayat 24. Saudara perhatikan di sana ada nilai. Saya baca bagian dari sejarah suci ini. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, "Aku sajalah ya Tuanku yang menanggung kesalahan itu. Izinkanlah hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya, demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Oleh sebab itu Tuanku, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti Nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Oleh sebab itu, pemberian yang dibawa kepada Tuanku oleh budakmu ini, biarlah diberikan kepada orang-orang yang mengikuti Tuanku. Ampunilah kiranya kecerobohan hambamu ini, sebab pastilah Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh, karena Tuanku ini melakukan perang Tuhan, dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tetapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu, dan menunjuk engkau menjadi raja atas umat pilihan Tuhan, maka tak usahlah Tuanku bersusah hati dan menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan, dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Dan apabila Tuhan berbuat baik kepada Tuanku, ingatlah kepada hambamu ini. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Saudara-saudara sekalian, saudara bisa menghayati enggak ini?
perkataan Abigail ini. Coba kalau saya ya, karena saya sudah merenungkannya dan berkali-kali mengisahkannya. Saya itu merenungkan di tengah-tengah keluarga yang amburadul, keluarga yang tidak begitu menghargai Tuhan, kok ada seorang istri yang seperti itu. Ini kan istri yang profetis banget ini. Coba, dia itu mengatakan hal-hal yang nanti akan terjadi kepada Daud. Coba tadi dikatakan, kalau suaminya itu digambarkan di sana tadi orang bebal, orang dursila gitu. Jadi kalau istrinya aja berkata begitu, ya memang Nabal itu orangnya sembarangan lah gitu. Gitu, makanya kembali lagi cari jodoh, berdoa sama Tuhan lah. Jangan sampai bahagia atau tidaknya seseorang itu antara lain ditentukan oleh siapa jodohnya, lu begitu. Nah, lalu tadi dikatakan bahwa tuanku Daud, Abigail berkata begitu, sedang melakukan perang Tuhan. Lo kok tahu? Perang melawan kejahatan. Jadi umat pilihan Tuhan dipimpin oleh raja yang sebetulnya tidak pas waktu itu, kan begitu. Nah, lalu Tuhan sudah memilih Daud, sudah diurapi menjadi rajanya, sekarang dia menjadi pelarian, belum jadi raja. Tapi Abigail ngerti. Lah kok ngerti? Itu pasti yang namanya orang seperti Abigail itu orang dekat Tuhan, saudara. Sampai dia berkata gimana tadi? Tuhan akan membungkus nyawamu, tuanku Daud, dengan perlindungannya lah, gitulah ya kalau saya ceritakan dengan baca sendirilah tadi, nanti coba direnungkan itu. Dan bahkan kalau tuanku menghadapi musuh, maka musuh-musuhmu akan diumbankan sehingga menjadi kalah, tapi tuanku akan dipelihara Tuhan. Nah, lalu yang ini, kalau nanti tuanku menjadi raja, jangan sampai tuanku menyesal karena sudah membunuh Nabal, orang yang tidak bersalah. Karena harusnya tidak bersalah itu. Daud itu kan hanya marah karena tidak diberi makan. Lucu toh, tidak diberi makan, tapi mulane orang kuwi nek kek luwe kuwi aja dianu. Orang lapar itu gampang marah. Ya toh. Istri-istri halo. Kalau suami marah, beri aja makanan yang enak kesukaannya nanti kan. Nah, nanti baru diajak ngomong gitu. Jangan pas lapar terus dengar ngomongan gak enak yang marah, menyandang pedang 400 orang mau membunuh gitu. Nah, Abigail paham itu, rupanya dia biasa melayani suaminya itu, asalkan marah dulu dimasakkan sama dia gitu ya. Nah, nah, Abigail makanya terus mengirim makanan beberapa kali. Dia nyuruh apa itu namanya, rombongan budak-budaknya, makanan yang pertama datang sekian roti, sampai disebutkan tuh nanti di situ, itu dirinci loh itu. Oke, terus Daud sudah menerima itu, kira-kira ya kalau saya gambarkan itu. Loh, apa gitu? Daulah tuanku, saya utusan Tuan Putri Abigail menyampaikan makanan. Siapa itu Abigail? Ya ini terima dulu. Ada sudah mulai mikir, loh panganan gitu ya. Terus yang berikutnya datang lagi, rombongan kedua, bawa makanan lagi, kambing guling 2, iya toh, menyembelih 2 kambing, dibuat masakan, dikirim itu. Baunya, prajuritnya sudah pada membawi. Wah, anu tongseng ya. Lalu orang marah, lapar gitu. Lalu di situ, kamu siapa? Saya hamba dari Tuan Putri Abigail. Siapa sih Abigail? Nanti akan nyusul tuanku. Oh yes ya, wis mangan cah, mangan yo mangan cah. Wes mangan kambing guling bareng wis dawar kabeh. Abigail datang, naik keledai. Dia mungkin berdandan cantik sekali, wangi sekali. Selendangnya berkibar, lalu naik keledai. Bayangkan seperti tokoh persilatan Pai Sucen. Itu Daud melihat, wih, ono wong ayu ki. Tapi orang cantik itu tiba-tiba datang di hadapannya dan sujud di hadapannya dan berkata, daulah tuanku, minta Tuhan ampuni. Kamu siapa? Saya ini istrinya hambamu Nabal. Kira-kira kalau saya ceritakan begitu kan. Ini saya dramatisir ya. Loh saudara, sejarah suci itu kalau kita menggambarkannya, didramatisir sedemikian rupa, berkatnya banyak. Coba itu nanti sampai di situ. Terus Abigail kok berkata panjang seperti itu. Lalu Daud, coba kalau Daud mendengarkan kayak tadi, ini kok wanita ini kok ngomongannya kok profetis banget loh. Wah ini orang luar biasa ini cewek ini gitu.
sayange wis duwe bojo gitu ya, ya. Sudah punya suami. Itu Daud mulai jatuh hati loh itu. Loh, nanti baca kelanjutannya. Baca firman Tuhan gitu. Nah, lalu Daud berkata, "Waduh, ya 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 ya, oke, kamu istrinya Nabal ya, baik-baik." Gitu. Maka saudara lihat jawabannya gitu. Kalau kamu tidak datang, tidak sampai besok pagi, semua laki-laki di rumahmu sudah tumpas habis. Tapi diberkatilah engkau, wanita yang bijaksana, yang membela keluargamu sedemikian. Pulanglah gitu dengan sejahtera. Nah, sekarang mari kita renungkan begini. Abigail itu loh. Pertanyaannya, punya keluarga yang rodok jengkel kayak seperti itu, kok tetap dicintai? Abigail adalah contoh seorang anggota keluarga yang membela keluarganya sehingga dia menjadi dalam tanda petik juru selamat buat keluarganya. Semua sedang mabuk, bagaimana membunuh orang mabuk? Tidak sulit itu, begitu tuh. Tapi karena Abigail yang datang dan meredakan amarah Daud, maka keluarganya selamat. Nah ini, mari di situasi lebaran semacam ini, mari kita paling tidak nomor satu mendoakan saudara yang mudik dan mungkin perlu berdoa buat keluargamu. Doakan dong. Yang pertama keluarga, kasih keluargamu. Bahkan mungkin ada yang sekarang ini sedang tidak enak sama keluarga. Ayo, sedang nggak kompak atau bahkan sedang bertengkar. Ya ini lebaran dong, jangan bertengkar. Gitu, jadilah keteladanan Abigail ini juga terjadi pada kita. Jadi tokoh nanti ini namanya dicatat beribu-ribu tahun kemudian kita masih bisa belajar dari kisah Panglima Jelita, Senopati Ayu. Itu tuh Abigail yang mengasihi keluarganya, yang walaupun keluarganya nggak layak dikasih kalau menurut saya, ini tafsiran saya ya, tapi Abigail menombokkan nyawanya. Lu coba datang kepada 400 prajurit yang sedang marah itu, pimpinan Daud, panglima yang handal, yang Goliat aja kalah. Harusnya mengalahkan 400 orang ini berapa? Lebih dari 1000 prajurit aja belum tentu bisa memenangkan prajurit yang dididik oleh Daud, panglima yang handal itu, saudara. Hanya Abigail sendiri, apa nggak bunuh diri itu namanya. Tapi dia mencinta hingga siap terluka. Bahkan siap untuk mati. Jadi kembali lagi saya mengingatkan bahwa banyak yang menyatakan di kitab suci itu rata-rata 25 ayat di perjanjian lama itu mengisyaratkan akan lahirnya Mesias. Nah ini kan gambaran Mesias. Abigail itu gambaran Mesias. Orang yang berani mati untuk orang lain. Orang yang berani mati berkorban untuk keselamatan orang lain. Gitu. Wah, kitab suci itu isinya dalam dan lebar, saudara. Nah ini mari kita teladani sekarang ini, saudara ya. Makanya nanti Abigail juga diberkati. Nah, coba toh. Wah, ini sang Panglima Jelita ini, sang Senopati Ayu ini, mungkin kalau dalam bahasa saya aja, ini tadi yang kita baca itu yang berkata, Tuanku, jangan membunuh keluargaku, jangan sampai Tuanku nanti kalau sudah jadi raja menyesal karena menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Masa kan hanya minta makan gak diberi aja terus mau membunuh, nanti Tuanku menyesal lu. Itu Tuanku dibela Tuhan lu, sudah diberi keselamatan calon raja gitu lu Tuanku gitu. Wah, gitu, ampunilah hambamu ini, aku sajalah yang menanggung kesalahan ini ya Tuanku. Itu coba, ini itu Abigail. Makanya saya biasanya kalau khotbah ini diantara kebaktian wanita, saya khotbah ini, wah, wanita-wanita senang kalau dengar seperti ini, kepahlawanan seorang wanita ya, Senopati Ayu gitu. Makanya waktu itu coba bayangkan, Daud kira-kira kalau saya bayangkan dengan bahasa saya berkata begini, wah iki wong wedok iki, waduh ya, wah ini istri yang handal betul ini. Bahkan dia rada ngunek-unek ke bojone lho itu, Nabal namanya, bebal orangnya gitu. Sebenarnya ini kurang seneng ini sama suaminya, tapi dibela ini. Ini wanita luar biasa, mujur orang yang menjadi suaminya. Begitu kira-kira Daud berpikir, kira-kira gitu. Lalu mungkin dia ya wis oke Abigail, aku mendengar suaramu. Dia mungkin Daud kalau saya itu menoleh sama para prajuritnya berkata, Le,
400 orang, kulo. Saya Tuhan, gimana Tuhan? Kamu tahu, Daud itu panglima yang tidak pernah kalah. Baca ayatnya. Daud itu perang selalu menang. Tidak pernah ada yang bisa mengalahkan. Goliat yang ditakuti oleh orang seluruh negeri dikalahkan oleh Daud. Dia berkata begitu, kira-kira kalau saya jadi Daud gitu. Tapi hari ini aku dikalahkan oleh seorang panglima dan seorang diri. Siapa itu? Senopati Ayu. Yowis, dan ketika dia kembali menghadapi Abigail, Abigail berkata, kalau nanti engkau menjadi raja tuanku, ingatlah akan hambamu ini. Daud berkata, pulanglah, urusi keluargamu, damai sejahtera menyertai kamu. Kira-kira begitu, berpisahlah mereka. Tapi akhir kisah kan happy ending. Nabal akhirnya diberitahu bahwa diancam bunuh, terus stroke, ya baca membatu. 10 hari kemudian dipanggil Tuhan. Ketika 10 hari kemudian dipanggil Tuhan, Daud kemudian suruhan orang melamar Abigail. Itulah Daud. Lalu akhirnya Abigail menjadi istrinya Daud. Dan ketika dilamar, utusan itu datang. Kira-kira begini kalau digambarkan, Tuan Putri Abigail, tuanku Daud mau memberi istri engkau, maukah engkau menjadi istrinya? Apa yang terjadi? Abigail sujud ke tanah dan berkata, loh, tuanku Daud mau mengambil aku jadi istrinya. Sesungguhnya aku ini hanya layak menjadi hamba yang mencuci hamba dari tuanku itu. Dia merendahkan diri sedemikian rupa. Jadi sesungguhnya aku ini hanya layak menjadi hamba yang mencuci kaki hamba dari tuanku itu. Tapi akhirnya dia jadi istri raja, istrinya Daud, seperti itu. Nah, jadi saudara, orang yang memiliki kasih dari Tuhan itu diberkati, sudah pasti. Orang yang taat kepada Tuhan, yang memiliki hatinya Tuhan, itu diberkati. Mari kita mengasihi keluarga kita supaya kita diberkati. Kalau seluruh keluarga kita diselamatkan, saudara-saudara yang keluarganya belum diselamatkan, doakan dong. Yang pertama, kasih mereka supaya mereka diselamatkan. Saya bisa bersaksi, ini barusan kita diskusi tadi, rumah ini diberkati, salah satunya karena saya berdoa sejak lama supaya anak cucunya ayah saya diberkati, dan Tuhan menjawab. Oleh anugerah Tuhan saja Tuhan menjawab. Tuhan dipuji, amin. Ya, kalau diteruskan ini bisa semalam suntuk ini kisah pewayangan mengenai Senopati Ayu. Tapi sampai di sini dulu, kita ayo melayani Tuhan dengan doa. Kita akan pujikan, kuduskan tempat ini, dan nanti kita akan berdoa, baik doa syafaat maupun nama-nama yang minggu ini harus kita doakan karena membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kuduskan tempat ini dan kita akan berdoa syafaat. Haleluya. 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 Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah, biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk doa malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menjadikan berkat dan membekali kami untuk hidup meraih kemenangan hidup buat kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami. Sekarang kami berdoa hari ini banyak di antara kami yang
mudik, yang bersekutu dengan keluarga. Oh Tuhan, sesuai dengan keteladanan hamba-Mu Abigail, biarlah Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk meneladani, dan juga kami sanggup mengasihi keluarga kami. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga-keluarga yang sekarang ini sedang ada masalah, mungkin kurang kompak, ada pertengkaran, keluarga-keluarga yang belum harmonis. Kami mohon oleh anugerah-Mu, Tuhan memberikan kesadaran melalui firman-Mu ini. Tuhan menyertai dengan kuasa-Mu, sehingga ada banyak orang yang mampu menjadi juru selamat buat keluarganya. Terima kasih Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang semuanya belum diselamatkan, yang bahkan mungkin masih ada yang jahat, masih ada yang sembarangan, masih ada yang belum berjalan dalam kebenaran, masih belum mengenal jalan kebenaran. Tuhan, kami mohon Tuhan menyelamatkan keluarga kami. Terima kasih Tuhan. Bahkan dengan kondisi berbagai yang ada, keluarga-keluarga yang ada, Tuhan berkati. Keluarga yang kekurangan, Tuhan berikan kelimpahan yang dari Tuhan, sehingga Tuhan semakin dimuliakan dan kami semua semakin diberkati. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan apa yang kami kerjakan, baik onsite maupun online. Tuhan berkati sehingga Tuhan semakin dimuliakan, kami semua semakin diberkati. Tuhan memberkati kami semakin dapat menyempurnakan pelayanan kami ini, untuk semuanya meninggikan nama-Mu. Terima kasih sehingga setiap hari kami boleh merasakan Tuhan memberi kekuatan kepada kami. Semakin kami memiliki pengenalan akan Tuhan, semakin memiliki percaya diri bersama dengan Tuhan, semakin memiliki optimisme, antusiasme, semangat, dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan saya bersyukur masih tetap ditemani oleh anak saya, yang ini keponakan saya, ini anaknya adik saya, Priscilla Jati Utami, sarjana pariwisata, yang kali ini menjadi tim musik kita. Puji Tuhan ya. Dan saya mengingatkan saudara-saudara bahwa doa online itu kita selenggarakan 2 kali sehari, yaitu jam 5 pagi dan jam 18 atau jam 6 sore. Silahkan saudara menghadiri dan mengikutinya, dan juga memberikan dukungan dengan dukungan doa, subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.